Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Syahrah dari kelas PGMI 2B. Baiklah, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan mengenai daur hidup hewan yang diintegrasikan dengan nilai keislaman dan kearifan lokal. Daur hidup dengan metamorfosis. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dialami hewan yang saat lahir berbeda sekali bentuknya dengan hewan dewasa. Contohnya pada metamorfosis kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur menetes menjadi ulat, kemudian ulat mempertahankan dengan makan dedaunan. Selama berhari-hari, ulat makan. Akan tetapi lama-kelamaan ulat makan makin sedikit. Demikian pula gerakan ulat makin lambat. Akhirnya ulat berhenti makan dan tampak bergerak. Ulat itu tidak mati. Ulat segera membuat sarang dari air liurnya. Air liurnya mengeras membentuk bahan semacam benang sutra. Benang-benang itu melekat pada daun atau batang. Akhirnya benang-benang itu menutup seluruh tubuh ulat. Keadaan ulat yang terbungkus dalam sarang benang itu disebut dengan kepompong. Selama masa kepompong, ulat berubah menjadi kupu-kupu. Masa kepompong berlangsung berhari-hari. Jika telah berubah secara sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu hidup dengan memakan nektar yang ada di dasar bunga. Kupu-kupu dewasa berkembang biak dengan telur. Dari telur ini, daur hidup kupu-kupu yang baru dimulai lagi. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna dialami hewan yang saat lahir tidak terlalu beda bentuknya dengan hewan dewasa. Contohnya pada metamorfosis kecoak. Daur hidup kecoak dimulai dari telur. Telur kecoak menetes menjadi lipas muda. Bentuk kecoak muda mirip dengan kecoak dewasa, bedanya kecoak muda tidak bersayap. Kecoak muda tumbuh dan berubah menjadi kecoak dewasa. Kecoak tidak melalui tahap pupa, oleh karena itu perubahan atas metamorfosis kecoak merupakan metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap. Kecoak dewasa memiliki sayap. Kecoak dapat terbang, kemudian kecoak bertelur di air kotor. Dari sini daur hidup kecoak yang baru dimulai lagi. Kemudian daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis adalah tahap perubahan pada makhluk hidup tanpa mengalami perubahan bentuk dalam hidupnya. Contohnya yaitu daur hidup kucing. Kucing menghasilkan anak dengan cara beranak atau melahirkan. Sebelumnya anaknya lahir. Kucing dewasa mengalami masa mengandung selama 3 bulan. Setelah itu, lahirlah anak kucing yang belum bergerak dengan lincah. Anak kucing tidak dapat makan sendiri. Dia hanya menyusui ke induknya. Setelah umurnya lebih dari sebulan, anak kucing baru dapat makan makanan lainnya. Setelah lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak berubah bentuk. Hanya ukuran tubuhnya saja yang bertambah, gerakannya pun semakin lincah. Kucing dewasa dapat memanjat dan melompat dari tempat yang tinggi. Kemudian diintegrasikan dengan nilai keislaman yang di dalamnya ada ayat dan hadis dan nilai kearifan lokal. Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an
فلا مراد الله وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Lalu Rasulullah bersabda yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah pada binatang-binatang ternak yang tak bisa berbicara ini. Tunggangilah ia dengan baik-baik, makanlah pula dengan cara yang baik. Diintegrasikan dengan nilai kearifan lokal. Pada kata geteng yang berarti tegas dalam mengambil keputusan, teguh pendirian, tabah dan tahan terhadap godaan. Jika dihubungkan dengan daur hidup hewan, maka manusia harus tegas dalam mengambil keputusan sehingga dapat membuat manusia mudah dalam menghadapi perubahannya. Itulah yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.